Kita ngomongin apa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Tapi beda kelas ya bro ya? Beda. Ini Wajar lah, dibuka bro. dengan pembicaraan kekecewaan supporter negara kita sendiri. Pada saat ini tayang, Supporter Indonesia yang ya kecewa lah kita. ya, pada saat ini tayang mungkin kalian semua sudah mengetahui ini 2-3 hari yang lalu. Ya. Karena melihat 2 hari yang lalu ya. ya, kameraman kita biasanya ngedit itu 2 hari. Oh besok berarti. Oh besok kata Ya pokoknya Arsenal. kita tag ini persis setelah Pertandingan. full time di tiup. Ya udah. Jadi gimana lah. Kalau mau bahas Gua nggak bisa kesel mon. nggak bisa lah. Karena ya memang kelasnya itu beda ya. Satu ini langganan hal, Piala Dunia gitu. Satu hal yang pasti, lu pernah ngeliat Tarkam enak ditonton mainnya? Gue seneng sih. Hah? Jujur gue seneng. Maksud gue serunya iya, ketatnya iya, tapi pemainnya nyambung enggak kan? Ini pemain-pemain yang benar-benar baru bersatu kurang lebih dari setahun. Kurang dari setengah tahun. Yoi. Jadi lo berharap apa? Memang ini pemain-pemain berkelas, pemain-pemain Eropa, tapi kan tetap level mereka paling siapa yang bisa dibanggain? Bukan dibanggain. Bangga, emang gue bangga sama semuanya. Gue bangga sama semuanya. Yang bisa Andalin. secara di mana dia berkompetisi, di liga mana dia berkompetisi. Cuman Jay Sang Zes kapten. sama Kevin Dix yang baru ke Leverkusen kan. Sisanya Mönchengladbach. Enggak ya. Sisanya ya bahkan ada pemain yang hampir nggak main gitu Striker loh. kita juga dari Oxford United. Ada pemain beberapa yang nggak main. Dan Wah. menurut gue tadi tuh line up yang dipasang nggak tahu ya ini menurut gue ya nggak tahu kalau kalian boleh komen di bawah itu udah minus Rido sama Paes ya. Itu menurut gue line up terbaiknya Indonesia loh. Ya. Di depan ada Haye ditaruh sebagai nomor 10, terus Hilgers ditaruh jadi wingback. Iya. Mungkin yang nggak main tadi Verdong kan diganti Encesai. Gue mau tanya lu, karena lu bilang di luar Rido dengan Paes. Kenapa Rido? Cedera, nggak main tadi. Jadi Justru gue mau nanya. siapa namanya Izes digeser ke kanan, Gue kirain maksud lu. Kevin Dix di tengah. Justru gue kirain tadi maksud lu tuh Rido dan Paes nggak masuk dalam terbaiknya versi lu. Oh gitu. bukan, karena Karena mereka nggak main. nggak main. Which is sebenarnya gue mau nanya lu. Lu tau kan gue sangat suka dengan Paes ya. Sampai gue bilang mendingan Paes daripada Onana gue bilang kan. Tapi menurut lu bagusan Paes atau Nadeo? Bagusan Paes sama Nadeo ini pertanyaan konyol sekali. Enggak dong. Kok Nadeo Emil? Kalau ngelihat pertandingan tadi nggak bisa dicap kalau Emil terbaik atau Paes terbaik karena mereka berdua ada di liga yang berbeda dan Emil Audero juga bukan pilihan pertama di klubnya. Paes tetap pilihan jelas pertama. week in week out main kalau dia nggak cedera. Tadi kalau ngeliat pertandingan tadi sama kemarin mereka punya kemampuan yang sama, udah simpel itu. Cuman tadi ya Emil juga pertandingan kemarin gue justru nggak ngeliat kiper. Tadi gue malah justru kayak gila lu tega banget ngebiarin temen lu ngambil bola ke sana kemari. Jadi gimana sih lapangan gawang lebar dan sering terjadi tadi tuh yang benar-benar one on one sama pemain Jepang. Lo berharap apa? Kiper bahkan gue yakin siapa ya? Casper Schmeichel, Peter Schmeichel atau Van der Sar in prime aja mungkin bakalan sulit gitu loh. Tinggal milih itu tadi pemain Jepang Sugawara siapa? Kamada, Kubo, tinggal milih dia mau naruh bola kemana udah. Dan sekarang Emil sama Paes sama-sama punya rekor pernah dibantai sekali ya. Ya, cuma Paes ya dibantai kita nggak bisa bilang ini jagoan mana Emil atau Paes. Enggak, bukan jagoan. Justru kalau gue bukan nanya Bagusan jagoan. mana? Menurut lu lebih seneng mana? Gue Paes atau Emil? jujur kalau lihat performa ya gue lebih suka Paes. Paes ya.
Gue lebih suka Paes. Tapi tadi Emil juga bagus kalau Emil juga kemarin melakukan double save kan. kalau tadi Emil Lawan nggak Cina. melakukan save banyak loh dia. Kita udah 9-0 mungkin. Tapi ya udah, ini kesalahan seluruh tim dan bukan timnya aja, mungkin juga sampai official, pelatih juga. Pelajarannya di sini adalah Bapak Erick Thohir. Ya sebaiknya. Ini langsung ngomong Pak Erick Thohir. Enggak, gue ngomong sama Pak Erick Thohir. Gue CS. Kalau dia nonton. Gue CS. Kalau beliau nonton. Ntar nanti gue tinggal tag video ini ke Pak Erick. Siap. Ya, gini loh Pak Erick. Jadi kalau Bapak udah menang kemarin lawan Cina kan, udah bikin bahagia satu bangsa Indonesia ini, bilangin sama Pak Prabowo, nggak usah kasih Rolex Pak, kasih Casio, Gue nggak ikut. biar makin semangat. Dikasih Rolex Pak takut. Lu kenapa kabur? Kan gua nggak nyindir siapa-siapa. Gue cuma bilang jangan dikasih Ada Rolex. bumper. Ini bumper dulu. Hai. Kembali lagi di Boros Salam bersama saya Patrick yang di ujung jurang dan Raymond Clifford yang barusan kabur. Raymond Kluivert. Yeay! Bersama kita pada malam ini ada kembali lagi kameramen Arsenal Yang lagi senang. yang lagi senang. Kenapa senang? Emang dapat Victor Gyökeres? Bukan Gyökeresnya. Emang dapat Zubimendi? Gue justru pengen Gyökeres ke Arsenal biar Benjamin Sesko bebas. Akhir musim, weh bang, Victor Gyökeres ke Arsenal, weh bang, Zubimendi ke Arsenal, weh bang, Rencerki. Cherky ke Arsenal, weh bang, siapa? Rodrigo ke Arsenal. Cherky udah ke City, Gyökeres nggak mau ke Arsenal. Kan gak mau nih. Ah, udah, ntar itu lu bahas tuh. Udah berapa kali gue bilang. Terus siapa lagi tadi? Zubimendi. Zubimendi terancam diambil Real Madrid. Tapi kalau Zubimendi ke Madrid bisa jadi. Gue yakin Zubimendi Dapat lebih pilih nih. Arsenal sih. Harusnya ya. Aduh. Faktor Arteta. Kameramen Arsenal. Ya udah, gue mau lanjutin tadi sedikit. Minimal. Taruh. Oh, iya, iya. Gue mau lanjutin lagi sedikit Apa tadi nih? Tentang buat timnas. timnas Indonesia semangat terus. Kita Oktober ya, lanjut round 4 ya. Round Ya, 4 round 4. Oktober. Siapapun lawannya jangan gentar, udah itu aja. Yoi. All out aja udah, nothing tulus ya. Kita juga realistis kok. Kita udah bangga dengan apa yang kalian capai ya. sampai sedetik Luar ini. biasa. Kalau bisa lebih, hebat. Kalaupun kita akhirnya kandas semua. Amit-amit. Amit-amit kita terkandas. Ya, kita juga apresiasi apa yang udah dilakukan sejauh ini. Luar biasa semua penggawa timnas, pengurus, official, even ketua umum, admin luar biasa. Adminnya luar biasa. Kita cinta sama admin Garuda. Beda dari yang lain. Luar biasa, Timnas Garuda. bro, follow timnas Indonesia. Lama-kelamaan mereka sadar. Ya udah. Gimana nih Pep? Transfer window musim panas. Transfer window. Pasti banyak yang nanya, Bang kok udahan nih udah ditutup? Kan harusnya Agustus gitu. Ntar dulu, sebelum lu menjelaskan kenapa peraturan barunya tim Oh ya. Premier League ini, kita ucapkan minta maaf dulu ya. Kemarin tuh kita sempat vakum karena satu, Emang vakum? Ya kan kita sempat seminggu lebih nih nggak ada bikin video. Ada video Airbnb kemarin Baru keluar. kemarin naik, Oh iya. ya kan? Jadi ya kita sorry dulu, bukan kita melupakan kalian, tidak. Iya. Bukan kami tidak butuh duit, kami butuh. Cuman memang ada kesibukan yang masing-masing yang lain. Nih saya nih sibuk ini nih saya nih. Dia sibuk potong rambut sama ini nih, dia kan pengurus Tangerang Hawks. Enggak ngurus aja. Yang ngurus Tangerang Hawks nggak lu? Oh iya. Lu ngurus nggak? Bener-bener. Lu ngurus Tangerang Hawks nggak? Iya. Artinya apa? Pengurus. Ya, pekerjaan lah. Pekerjaannya. Jadi kalau mau nonton Tangerang Hawks, main-main hari Minggu ini ada pertandingan Tangerang Hawks melawan Lupa gua. Hang Tua. Amarta Hang Tua. sama Hang Tua. Wih, Kang Jalu bertemu sama Bang Emon. Sama Jabrik. Sama Jabrik. Buka Jabrik. Ya, kalau kalian suka basket boleh main-main. Ya, Hang Tua bertemu dijamu oleh Tangerang Hawks hari Minggu ini. Hari Minggu di Stadion Indoor. Ya,
Indomie. Dah, lanjut aja nih transfer window tadi pertanyaannya mungkin Bang kenapa? Iya sih, kenapa sih Bang? Kan gue nanya nih. Ya kan gue nanya ke lu. Bang, kenapa sih Bang? Itu- Kan transfer window tuh kan panjang Bang. Iya, Kenapa tiba-tiba ditutup sekarang? Sekarang dibagi jadi 2 termin. Wih. Kayak utang Bang, pakai termin. Dari Mentang-mentang buku ini ya Bang. Semuanya diutangin Bang ya? iya. Ini janjian ngikutin ini nih filosofinya Ineos. Jadi semua harus pakai utang. Premier League. Pakai termin. Premier League udah merasa bersalah kepada MU. Jadi yaudah kita baik-baikin MU. Lu lagi belum ada duit kan? Nah ini gua kasih jeda dulu biar lu jualin pemain-pemain lu. Ya jadi sekarang tuh dibagi 2 kemarin di termin pertama nih selama bulan Juni. Terus di cut sampai harusnya hari ini malam ini. Malam ini di-cut. Malam ini di cut. Terus nanti karena alasan ada ada banyak klub yang akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub. CWC, Club World Cup. Ya, klub World Cup. Jadi buat memprovide klub-klub itu mendapatkan pemain baru sesuai kebutuhannya buat ikut di turnamen yang katanya levelnya lebih tinggi dari UCL katanya. MU masuk gak Bang? Gak usah nanya. Nggak usah nanya sih anjing. Bagus-bagus gak ada degradasi. Jadi itu nanti jedanya selama bulan Arsenal masuk gak sih Bang? selama bulan Juli. Baru nanti dilanjut lagi di awal Juli sampai akhir September. Jadi kalau ada yang bilang, MU nggak beli siapa-siapa, cuman Mateus Cunha nggak mau juara, bos. Masih ada 2 bulan lagi, tenang aja. Sabar bos, nanti Dan gue kita jelasin. nggak kemana-mana, kita nggak ikut apa-apa. Cuman Juli kita banyak ini ya, banyak friendly ya. Kalau jadwal friendly gue gak jujur. Lu kalau nanya ke gue tuh yang gue research kenapa? Udah ilah. Gimana sih? Tapi tenang. Kayak kata Emon tadi, kalau lu bertanya, ya MU kok aku cuma beli Cunha? Iya. Enggak. Untuk sekarang Cunha doang yang masuk nih. Karena apa? Karena deal ini sudah dilakukan begitu musim berakhir, deal itu sudah dijalankan. Makanya bisa langsung dapat Mateus Cunha. Dan ini udah menjadi salah satu targetnya Ruben Amorim sejak awal. Ya. Waktu itu kan banyak rumor-rumor, bahkan sempat ada video Cunha itu di interview, di videoin sama teman-temannya di pinggir kolam renang tuh, gue inget banget. Ditanya, "Cie, mau masuk ke MU?" Terus dia bilang, nggak usah percaya gosip, dibilang Cunha kan. Jadi kalau dari Kan menghormati klub. betul, tapi dari video itu gue nangkapnya berarti itu sudah dilakukan bahkan 1 bulan sebelum Premier League berakhir. Kalau nggak mungkin ada video itu kan. Betul. Jadi bagi gue ya MU udah cukup gercep lah ini ya. Masalahnya dengan sistem Dan memang yang diambil sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. Striker kan. Betul. Nah, apakah pembelian Mateus Cunha ini akan menyelesaikan semua masalah Manchester United? Tentu tidak. Ya. Oh itu nanti yang saya bahas. Anda akan bahas. Saya bukakan dulu ini. Iya. Tentu tidak. Karena Manchester United juga sedang mengejar yang namanya Brian Mbeumo. Bemo aja, biar gampang. Mbeumo. Ya, Brian Mbeumo sedang dikejar. Penawaran pertamanya Manchester United ditolak mentah-mentah. Ya. Dan kemarin Manchester United nggak apa-apa. Belum selesai gue ngebahas yang tadi. Oh, lu mau lagi bahas apa? Lu lagi bahas apa? Yang transfer window. Oh iya, belum ya? Ini benar. Gue balik ya. Gue tarik balik. Oh, ini spill dikit. Baru sampai Brian Mbeumo aja, udah belum ada yang lain. Belum. Tapi ya itu yang tadi gue bilang. Jadi transfer window termin pertama ini dibuka dari tanggal 1 sampai 10 Juni yang which is ya hari ini kita syuting harusnya udah tutup gitu. Nggak itu dong. bisa dibilang sebagai periode pendaftaran lah. Ngerti nggak periode pendaftaran? Ya, jam 3 pagi, nanti. Jam 3 pagi nanti tutup. Jadi periode pendaftaran tuh kalau misalnya ada pemain baru yang diincar sama klub itu boleh didaftarkan dulu. Terus nanti jendela transfer keduanya, termin keduanya dibuka di tanggal 16 Juni sampai 1 September. Ya kan, lo nonton Poros Salang dapet ilmu bro. Ya. Tapi itu beda-beda. End of period transfer window termin kedua ini beda-beda. Kalau gue lihat nih Spanyol lebih cepat kalau nggak salah. enggak sama 1 September. Oh iya benar. Kalau kita kan Karena mereka kick off-nya duluan. ya rata-rata Spanyol, Jerman, Itali, Prancis,
Arab doang yang sampai tanggal. Ya, ini sebenarnya Arab ini ya sangat merusak sih kalau menurut gua. Betul. Karena ketika Dia masuk ke dalam skema ini loh, gila loh. Iya makanya Dari semua klub negara Eropa dia ada sendiri. justru ini kalau gue bilang, gue ngerti kenapa mereka itu dikasih sama FIFA jadwal Windowsnya lebih lama. Karena mereka liga baru lah istilahnya Iya, ya. iya. Yang kedua adalah ya mungkin FIFA disogok duit kali ya. Ya kita ngomong apa Tapi adanya. dia baru mulai tanggal 18 Juli. Kalau kita kan Eropa kan rata-rata tanggal 1 Betul, Juli. tapi itu kan jadinya unfair disadvantage jadinya buat tim lain. Ya bisa dibilang pemain-pemain yang gagal pindah itu bisa masih punya opsi untuk pindah ke Arab dengan duit yang udah pasti gede kan gitu. Pasti. Nah itu advantage buat Arab. Salah satunya siapa, Pet? Ya Casemiro, Garnacho, Enggak, Casemiro nggak mungkin. ya maksudnya Jadon Sancho. ya Jadon Sancho. Ya maksudnya, tapi itu kan advantage buat klub Arab ya, maksudnya Liga Arabnya. Disadvantage-nya kepada klub-klub Eropa yang lain, ya lu bayangin, Liga udah jalan, lu udah sistem, udah roster lu udah Ya jadi as nih. usual lah ya. Lu udah tahu apa yang harus, lu udah punya rencana apa yang mau lu lakukan. Betul. Tiba-tiba di tengah minggu kedua, pekan ketiga, tiba-tiba pemain yang ketiga, lu mau minggu andalkan itu dibawa sama Arab. Banyak yang dibajak tiba-tiba. gitu. Akhirnya ya jadi it's not fair menurut gua. Ini harus diperbaiki sama FIFA. Ya transfer window ya kayak dulu lagi, bukanya barengan, tutupnya barengan. Ya. Seluruh dunia. Cuman ya gimana? Negara itu punya duit. Nah itu dia. Terus siapa yang kok FIFA marah kalau kita bilang FIFA korup? Emang kenyataannya kalian korup? Piala Dunia tiba-tiba bisa di bulan Desember aja bagi gue itu aneh. Iya. Ya udah gitu. Ini kalau nggak Salah salah satunya Piala Dunia tuh. berapa nanti balik lagi ke sana kan? Hah? Balik lagi ke daerah Arab kan? Apa? Piala Dunia Qatar. setelah Amerika. Iya. Iya kan? Ya, Ya, kalau udah kayak meeting artinya udah jadi itu Gi. Manggilnya nama lagi. Belum. Tapi kalau udah di meetingin artinya itu tinggal. Tapi kan nggak tahu juga, Pet. Lah. Itu salah satunya pemain yang ya menurut gua itu cukup ngerusak ruang ganti tim. Kemarin begitu selesai dari Hong Kong bidding dari Al Hilal masuk kalau nggak salah Untuk Bruno Fernandes. 100 juta. Gila lo. Yang gua langsung nge-tweet 100 juta nih bisa beli 3 pemain ini, Bro. Nih dia pengen Bruno dijual nih. Lu tandain mukanya nih ya. Bro, Nih. gua realistis kalau Bruno kejual kita bisa beli Vitinha. Dia bilang- masa ya udah nggak mau? Dia bilang Bruno udah tua, Vitinha aja gantinya. No, lu tandain mukanya ya. Ya. Mau digebukin nggak? Gue gebukin nih. Mau bilang. Gitu. Jadi ya udah salah satunya pada akhirnya kapten kita lebih milih Manchester United. Dia masih mau Tim ada di level kompetisi yang tertinggi. kompetisi tertinggi. Artinya, tolong ya, kalau ada yang kemarin gua baca di Twitter yang bilang Bruno mata duitan, ini udah dilepeh sama dia. Ya, karena duit yang Tapi dikasih. prosesnya lo tau gak yang pasti Bruno hari dimana dia harusnya ngasih jawaban 4 hari yang lalu. Nggak tahu gue. Jadi ini yang gue suka sama manajemen sekarang ya. Ini yang gue kalau kita dulu siapa? Kita. Kalau Manchester United dulu kayak ditawar 100 juta jual. Gue yakin itu zaman-zamannya Woodward sama siapa? Ya, Matt Judge. Richard. Siapa? Oh, Richard ini. Ya, itulah. Mendadak lupa gue nama dia. Ya, kan? Bukan nggak riset. Lupa. Siapa? Richard Arnold. Nah, kalau yang zamannya Ed Woodward terus si Richard Arnold, gue yakin itu langsung dijual. Gak pakai mikir panjang. Iya. Satu, dia udah berumur. Karena dia berumur. Yang kedua, ini duit. Ini duit, bener. Dan dia bisa beli pemain muda yang bisa dan gue yakin ngambil pemain yang bisa menjual jersinya. Iya, kalau Ed Woodward nggak ngambil pemain muda dia ngambil lagi nanti ya siapa yang udah Cristiano tua. Ronaldo lagi. Dibalikin CR7 gila lo. Jadi kemarin per 4 Juni itu manajemen simply nanya ke Bruno. Si Omar Barada sama Jason Wilcox telepon. Ini ada tawaran dari Al Hilal. Lu mau cabut atau enggak? Kata Bruno, gua butuh diskusi sama pelatih gua dulu. Ya. Ya kan? Gue masih dibutuhin atau enggak? Sesimpel itu. Oh silakan. Gue ingat bahasanya Bruno itu yang quote per quote-nya Ya. adalah if Manchester United still needs me, Yes. I will play for Iya, Manchester United. iya. Terus dia nanya ke Amorim simpel bilang. Tapi dia juga mengatakan, but if Manchester United need the money,
I will Ya, understand. cabut, ya. Gua akan mengerti. Itu yang menurut gue kalian juga perlu apresiasi Yes. manajemen sekarang. Dan lo perlu apresiasi Brunonya. Brunonya jelas. Karena itu yang ditawarkan ke dia, Iya. gaji dia itu 2 kali gaji dia. Buset 3 kali bro. 2 dong, 700 kan. 700 Oh iya, 3 kali. 3 kali 250.000. 700 sekian dan itu tanpa pajak cuy. Iya nggak ada pajak. Itu yang sekarang diterima sama Bruno itu 200 sekian itu belum dipotong pajak. Terus dia simply nanya ke Amorim. Begitu pembicaraan selesai dia nanya Amorim. Gue ditawar semua terserah gue. Lo masih butuh ini bahasa ininya. Yeah. Lo masih butuh nggak? Amorim simply gue masih butuh lo musim depan. Yes. Udah selesai. Dan Abis perkara langsung ditolak. langsung ditolak. Dari reject. Itu bagi gua, Terbaik. Jadi Itu baru kapten. kalau tadi kan kebetulan gua di Twitter juga bikin sebuah postingan ya. Gua bikin di situ angan-angan gua yang gua harapkan adalah di depan Gyökeres, kirinya Cunha, kanannya Mbeumo, terus di sampingnya itu Amad Diallo, di sebelah sini. Oh ini boleh sekali-sekali kita bikin tarung formasi. Iya, enggak. Jadi fantasi aja nih siapa nih. Ini kan udah, makanya dengerin dulu, gua udah ngasih ini. Lu tahu kan gua kalau udah formasi suka ribet sendiri. Nah kalau gitu kita langsung masuk tarung formasi aja. Ya nggak? Fantasi nih. Kita masuk ke bumper dulu. Tadi di Twitter gua nulis nih, yang gue pengen itu di depan tuh adalah Gyökeres sebagai prolific striker kita menggantikan Rasmus Højlund. Udah, di belakangnya ada Matheus Cunha sama Bryan Mbeumo, ya kan, yang mendukung dia. Oh, udah gila nih orang nih. Terus menarik, ya kan? Nah, di sayap-sayapnya left wing back ya Patrick Dorgu, ya kan? Because gue yakin juga manajemen nggak akan belanja left wing back sama sekali di transfer window yang kali ini. Di right wing back Amad Diallo, karena dia akan membantu masuk ke depan. Right wing back sama dia. Oke, Iya. apa sah. Udah sah kan? Di tengah, di belakangnya Cunha dan Mbeumo, itu ada Bruno Fernandes di posisi 6. Dia akan bersifat sebagai box to box-nya. Dan ditemani banyak yang protes di Twitter gue itu karena gue nulis nama Ugarte. Banyak yang protes nggak suka Ugarte-nya. Tapi kalau pun nggak suka Ugarte, ada Kobbie Mainoo, ada Mason Mount. Which is sebenarnya kalau Mason Mount nggak cocok karena defense-nya dia bagus pressing-nya, tapi gue nggak ya terlalu yakin sama defense-nya. Gue nggak tahu Casemiro ini sekarang posisinya seperti apa sih? Ya DM. Nggak, masih MU nggak? Ya masih MU. Nggak bakal kemana-mana itu. Kalau misalnya masih ada ya mungkin gue lebih prefer Bruno sama Casemiro. Kalau memang pada nggak terima Ugarte ya. Lalu di belakang. Tumben pinter nih. Di belakang nih, 3 biji yang di belakang ini. Kiri siapa? Dorgu. Kiri Dorgu, kanan Amad Diallo. Oke. Udah. Terus di belakang yang 3 biji ini. Nah, di belakang ini back kesayangan gue dong. Kiri. Siapa? Lisandro Martinez. Oke. Gue ngerti dia rawan cedera, tapi gue nggak takut. Karena kalaupun dia cedera, kita masih ada Masraoui, kita masih ada Leny Yoro, masih aman. Di tengahnya, gue lebih prefer Harry Maguire. Ini juga tadi mengundang kontroversi. Kenapa Maguire bang? Kenapa nggak Delite? Kenapa gue milih Maguire? Karena gila lo yang pertanyakan Harry Maguire. Karena satu, Maguire itu di duel udaranya dia tuh bagus. Dan kelemahannya Delite, bukan kelemahan sih, kurang. Delite juga bagus dalam attack-nya. Tapi ketika lu butuh gol, back yang bisa menghasilkan gol di depan gawang itu, ya salah satunya adalah Harry Maguire. Makanya kenapa gue pilih Harry Maguire sebagai starting line-up-nya. Di sebelah kanannya, nah ini Masraoui. Masraoui ini kenapa? Karena di depan ini, karena tadi kan gue bilang Ugarte ya. Seandainya Ugarte miss, masih ada Masraoui yang cover. Tapi kalau misalnya memang udah Casemiro, tetap aja Masraoui bisa mengcover. Jadi itu. Nah kiper nih. Kiper mah, gua nggak usah inilah muluk-muluk. Siapa? Gue mintanya Emi Martinez. Banyak yang bilang, bang, kok Emi Martinez bang? Kan itu juga sama aja, banyak juga bikin ngawur-ngawur gitu ya. Gayanya juga kurang lebih tengil-tengilnya Onana katanya kan. Siapa yang ngomong itu? Ada di Twitter, lu lihat aja Twitter gue. Kenapa gue milih Emi Martinez? Sekarang kita bakal main di domestik. Ya, itu satu. Yang kedua, gue yakin Amorim juga butuhnya pemain-pemain yang sudah teruji di Premier League. Gyökeres sudah teruji di Inggris. Karena dulu dia di Coventry dan di Brighton, bagi yang nggak tahu. Ya, Cunha udah jelas dari Wolves. Mbeumo udah jelas dari Brentford.
Jadi ini semua yang additionalnya ini benar-benar yang udah teruji di Premier League. Ya. Emi Martinez juga demikian. Banyak yang nama-nama kiper yang lain yang menurut gue juga bagus. Ada siapa kipernya Olympique Lyon yang dulu juga buangan dari lu, cadangan dari lu. Szczesny. Bukan, bekas kiper muda lu. Siapa sih? Kiper mudanya Arsenal. Terus ada juga yang bilang Donnarumma lah, terus ada Donnarumma gila. terus ada yang bilang Jan Oblak. Ya ini semua nama-nama bagus, tapi mereka belum terbukti di Premier League-nya. Itu yang gue pengen adalah ya benar-benar musim depan itu ya seperti waktu itu gue pernah bilang kan di musim lalu di episode Porosalang gue bilang yang lu bilang yang pada nyerang gue tuh juga di komentar yang gue bilang gue sih lebih seneng kalau MU nggak main di Eropa musim depan. Dan ini terjadi sekarang. Nah dengan terjadinya ini ya gue benar-benar pengen kipernya itu yang benar-benar dari lokal. Jadi pemain itu semua yang pernah main di Inggris lah. Tuh, itu line up gue. Itu gue setuju. Jadi kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya striker gue Victor Gyökeres. Di belakang dia yang dua orang itu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. Wingback kiri Patrick Dorgu, kanan Amad Diallo. Tengah Bruno Fernandes dengan Casemiro. Di tiga yang belakang kiri Lisandro Martinez, Ya. tengah Harry Maguire, kanan Mazraoui. Kiper Emi Martinez. Oke. Gua setuju kata-kata lo tadi, kita lebih suka Manchester United musim depan adalah tim yang memang semua udah ngerasain level Liga Inggris, IPL. Tadi yang di luar itu nggak ada ya, bener-bener Semua udah pemain pernah main IPL. Inggris. Oke. Kalau gue mungkin agak sedikit, Gyökeres bukan di Premier League sih, tapi di ya, tapi Inggris dia udah pernah gitu ngerasain, walaupun lebih berat malah. kasta bawah. Lebih berat malah. Pertandingan juga lebih banyak. Oke, kalau gue lebih suka ada beberapa pemain yang fresh datang. Kalau gue ngeliat kultur Manchester United dari zaman Ferguson, bahkan ketika sampai berhenti sampai Mourinho lah, ketika kita ngambil beberapa pemain yang emang udah ngerasain kerasnya Liga Inggris gitu. Gue lebih suka di depan itu Matheus Cunha. Kalau gue striker, nanti gue jelasin kenapanya. Terus kalau di belakang, kalau memang kita dapat Mbeumo, ya udah, itu bisa di switch tuh. Amad Diallo, Mbeumo atau Diallo di kiri, toh dia juga bagus di kiri dan Mbeumo di kanan, itu bisa switch. Pilihan keduanya ya Mason Mount jelas. Buat defense, toh Mbeumo juga salah satu apa ya kalau gue bilang waktu dia main di Brentford itu bertanya sama bagus ya dengan dia cara dia passing progresinya bagus. Jadi kita punya dua orang pemain pekerja keras baru, Matheus Cunha sama Mbeumo. Di belakang buat wingback kiri tetap Dorgu, gue yakin musim depan ini anak harusnya jadi lebih baik gitu loh. Dia dikasih istirahat panjang dan dia dikasih waktu buat adaptasi. Di kanan gue tetap pengen Mazraoui sih. Instead of Diogo Dalot ya, Mazraoui di kanan. Di tengah itu gue lebih berharap Casemiro itu pilihan kedua. Bruno Fernandes sama Ederson. Oke. Gue pengen beli Ederson lagi. Gue tetap pengen Ederson di tengah. Karena dia menurut gue saat ini dia salah satu DM yang lumayan hampir menyamai levelnya Casemiro di prime-nya Casemiro. Terus di belakang tiga di belakang itu gue pengen di kiri Eden Heaven, di tengah De Ligt dan di kanan Lenioro. Mungkin Eden Heaven bisa diganti sama dia aja. Lu meragukan Harry Maguire, tapi ini kagak masuk Harry Maguire. Enggak. Harry Maguire tuh just in case karena kita tahu nih belakang kita sekarang kaki kaca nih. De Ligt. Gue pengen De Ligt tetap pilihan pertama. Kalau misalnya De Ligt sehat. Tapi kalau misalnya dia cedera ya mau nggak mau Harry Maguire penggantinya. Jangan lu taro si Liha di tengah atau Lenioro lu taruh tengah atau Eden Heaven. Gue lebih pilih Eden Heaven di kiri, Lenioro di kanan. Itu pokoknya kaki terbaik mereka. Pokoknya tengah ini udah jelas nih pilihannya antara Maguire atau De Ligt kan Maguire. Gitu. Dan di kiper ya salah satu shot stopper terbaik menurut gue masih Jan Oblak. Walaupun namanya juga fantasi ya. Walaupun kita tahu masih sulit mendapatkan Jan Oblak ngeboyong. Tapi kalau dapat Emi Martinez ya kenapa enggak? Dia udah ngerasain
cepatnya permainan Liga Inggris, dia tahu harus distribusi bola kemana ya. Menurut gue Emi Martinez juga pilihan jauh lebih baik daripada kita bertahan sama Onana atau Ya iyalah, sebenarnya nggak usah ya. Lu ngambil siapa kipernya Everton? Pickford. Ya Pickford aja. Pickford juga masih clumsy. Bukan. Oh maksud lu masih lebih baik. Masih lebih bagus Pickford. Ya. Bahkan sama kiper ketiganya City sekarang diambil dari Chelsea, Bettinelli. Menurut gue masih bagus Bettinelli loh. Makanya. Ya, jadi kesimpulan gue tetap pengen ada beberapa pemain Inggris sama pemain dari luar Inggris yang memang kita udah tahu levelnya tuh ada di level yang pasti bisa bersaing di Liga Inggris. Itu sih, gue nggak mau nyingkirin nama-nama Mazraoui sama Amad Diallo atau Bruno sama 3 belakang kita yang menurut gue sekarang udah kuat gitu loh. Gue sih ngelihatnya lini belakang kita itu nggak perlu ada penambahan lagi. Mereka memang kaki kaca, tapi ya katakan kayak tadi Lisandro Martinez pilihan gue, seandainya pun dia cedera udah ada Eden Heaven. Ya itu maksud gue. Jadi kalau memang Gyökeres sulit didapatkan, toh pilihan dia pertama itu masih Arsenal karena dia anak ini mau bermain di Liga Champions. Ya bukan Arsenal, dia pengen Champions League, dia nggak mau Arsenal. Iya siapa lagi yang bisa nebus anak itu dengan harga segitu? Cuman Arsenal saat ini. Soalnya Chelsea udah ngambil Liam Delap gitu loh. Iya. Tottenham Hotspur ya gue nggak tahu deh ya. Nih sekarang kan Spurs yang tiba-tiba masuk ke dalam race-nya. Gak mungkin juga, mereka lagi hancur-hancuran dan baru ganti. No, justru ini yang beda. Bukan, justru ini. Thomas Frank permintaan dia adalah Gyökeres. Postecoglou juga dipecat. Iya, Postecoglou dipecat. 2 pelatih loh, itu sama pelatih perempuannya siapa namanya? Iya. Si Robert Villanham. Permintaannya Thomas Frank, permintaan utamanya adalah dia butuh striker. Dan yang dia menyebutkan Gyökeres. Cuman ini dia yang menarik dari seorang Gyökeres yang iya, kalau dapat Thomas Frank, kalau dapat Marco Silva. Bukan, yang gue melihatnya itu mau namanya Thomas Frank minta pun sekarang, dan Spurs punya Champions League musim depan ya. Mereka cuma menawarkan 130 nih. Tapi ada UCL ya. MU nawarkan 200 kepada Gyökeres. Jadi MU udah secara resmi mendatangi agennya Victor Gyökeres, sudah menghubungi, tapi belum klub ke klub ya. Ini masih klub. Udah official bid lah. Belum official bid belum. Jadi masih pembicaraan dengan Gyökeresnya dulu nih sekarang MU, bahwa oke nggak lu main untuk kita, dengan catatan ini Ruben yang langsung ngomong bahwa ya kita nggak bakal main di Champions League, kita nggak main di Eropa malah. Cuman gue pengen rebuild seperti waktu dulu gue nggak rebuild Sporting. Nah di situ Gyökeres udah mau bertemu. Artinya apa? Dia masih mau membantu seorang Ruben Amorim. Makanya berita sekarang kan semua lagi heboh. Goreng habis-habisan. Digoreng karena Gyökeres masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan MU yang notabene tidak main di Eropa. Itu yang kenapa semua orang pada bingung. Kunya kok mau main di MU padahal nggak Eropa. Buemo malah milih MU daripada Newcastle atau Arsenal. Buemo lebih milih MU. At the end of the day guys, Manchester United adalah nama klub yang rata-rata pemain pengen main untuk itu, bukan masalah duitnya. Pengen jadi bagian dari sejarah. Karena once you play for Manchester United, once you play for Liverpool, Real Madrid, ini beda kelasnya. Maaf ya, yang lainnya bukan kita bilang kalian nggak bagus, cuman ya ini beda. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United tuh udah di level yang berbeda. Dan ini pelatih yang menurut gue cukup menjanjikan, walaupun banyak yang bilang Amorim fraud, Amorim nggak ada apa-apanya, tapi ya emang dari awal musim dia bergabung dia bilang nggak akan bisa ngebawa Manchester United kemana-mana musim kemarin. Plus gini aja, kalau lu yang bilang Amorim fraud, bahkan di komentar juga, tapi gue senang cara dia dengan sopan kan menyampaikannya. Dia tidak percaya dengan Amorim, it's fine, itu opininya kalian. Nggak apa-apa. Cuman gini, kalau kalian menilai dia dari musim kemarin, itu salah sih menurut gue. Kenapa salah? Karena itu pemain-pemain bukan pemain dia, satu pun. Pemain dia itu yang benar-benar dia yang pilih adalah Patrick Dorgu. Dan Patrick Dorgu juga, lu gak bisa salin Patrick Dorgu kemarin kurang. Kenapa dia kurang? Satu, dia baru masuk ke Liga Inggris. Masuk ke klub yang sebesar itu dari yang bukan besar gitu loh. Dan langsung jadi week in week out pilihan utama. Iya, pilihan utama. Dan yang paling ketiga, faktor paling utama menurut gua, dia harus tandeman sama seorang Alejandro Garnacho. Yang kadang juga gak ngikutin cara main. Betul. Artinya dia harus
lebih otodidak, apa maksudnya lebih kreatif aja. Iya, harus lebih. Harus lebih kreatif. Nih, kira-kira Garnacho mau ngapain ini? Nah, itu yang membuat dia kurang efektif. Permasalahan Garnacho kan jelas egonya dia. Nah, itu yang membuat seorang Patrick Dorgu kurang efektif jadi terkesannya. Menurut gua, dengan Garnacho memang sudah direncanakan tadi kita baca 70M ya dipatokin harga sama MU ya. Itu 50 juta, 40 juta menurut gue jual aja sih. Kayaknya M biasa bro. Maksud gue dipasangin 70M karena tahun bakal ditawar kan. Gue melurusin bukan karena gue nggak suka Garnacho, tapi gue sayang sama nih anak. Kalau dia dipaksain di Manchester United, karirnya nggak bakal kemana-mana. Udah susah. Dengan apa yang dilakukan sama Amorim musim lalu, kalau dia bertahan di Manchester United, kasihan gitu loh. Mendingan lo pindah deh. It's the best for the club and it's the best for the player juga. Nah itu tadi balik ke yang ngomongan gue tadi. Kenapa menurut gue Patrick Dorgu ini menjadi baik nanti musim kedua ya karena itu. Dan itu juga kenapa lu nggak bisa menilai Amorim dari musim lalu. Betul. Rekor terjelek, ya dia juga mengakuin kok. Tim terjelek sepanjang sejarah Manchester United, dia sendiri yang mengakui. Dia basically mengucapkan semua yang lu ucapin. Ya. Jadi dia bukan mengatakan enggak, gue masih bisa menang kayak yang previously. Ten Hag kan mau lu udah kalah ke Bante juga, kita main bagus cukup bagus kok. Titipan manajemen. Kita cuman kan kita dengar kalau dulu Ten Hag ngomong kan kita juga ini jujur ya di belakang layar Poros Salang. Zaman-zaman Ten Hag. Capek ngebelain ya. Kok dia ngomong gitu sih? Kita mau capek bro ngebelain lu. Kasih paprot tuh. Nih gimana lagi nih kalau mau belain dia kan gitu. Cuman untuk Ruben Amorim menurut gua inilah musim untuk kita menilai dia. Ya. Karena lu udah mulai dapat nih pemain-pemain lu. Manajemen juga nggak bisa kita salahin karena Ineos juga di luar ekspektasi berani. Jadi biar buat kalian tahu, Ineos bulan Desember yang lalu kan mengatakan kalau tanpa suntikan dana 100 juta pound sterling kemarin yang dimasukkan oleh Sir Jim Ratcliffe dari dana pribadinya, Ineos mengatakan kita mungkin udah bangkrut. Tapi di episode Poros Salang juga kita bertanya, loh lu bilang bangkrut tapi tiba-tiba bikin launching untuk bikin stadion baru. Nah, let me tell you a little bit. Gua akan bikin ini singkat ya karena supaya nggak terlalu panjang. Manchester United itu ada beberapa perusahaan. Jadi gabungan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan. Perusahaan utamanya itu justru bukan Red, gue lupa namanya Red apa itu nama perusahaannya. Itu yang mengatur klubnya. Tapi di atasnya itu masih ada induknya. Itulah yang glazernya yang utamanya. Nah ini yang atasnya ini masih ada duit. Dan ini bisa nurunin ke bawah. Cuman karena FFP ada pembatasan. Betul. Nah musim ini kalau dilihat dari neracanya Manchester United tuh maksimumnya boleh rugi hanya sampai 140 juta pound sterling. Itu batasnya dia. Nah Kunnya kemarin udah dibayar dibayar nyicil 28 juta. Ya 28 juta. Artinya dari 150 ini udah kehilangan 28. Ya. Nah inilah sisanya yang bisa lu pakai. Masih ada 120. Nah misalnya Mbeumo ini jadi juga. Berarti dia ngambil lagi cicil 20. Berarti lu masih ada sekitar 100 juta lagi. Tuh. Nah kalaupun lu misalnya ngayal lu ngambil Victor Gyökeres kayak tadi kan. Itu nggak ngayal bro. Nggak ngayalnya kenapa? Bisa bro. Karena memang ini dalam 100 juta ini juga harus termasuk gajinya Kunnya dengan gajinya Mbeumo. Ya. Tapi mesti diingat yang kayak kita bilang di episode lalu, sekarang ada 350.000 slot gaji kosong. Lebih dong. 350.000 yang dihitung Eriksen, Lindelof sama. Iya, lebih. Baru 3 orang itu. Ya, baru 3 orang ini baru 3 orang itu. Jadi dengan keluarnya Eriksen apa semua, itu semua udah menyediakan slot kan. Nah, Mbeumo diperkirakan sekitar 200.000. Iya makanya 200.000. It's okay. Lu mau naik ke 200.000 oke. Dan manajemen juga sudah membatasi sekarang. Tidak ada lagi yang namanya 250. 200.000 tuh udah gede. Udah gede. Karena gaji dia di Brentford itu 40.000. Jadi dibatasin besok itu, musim depan itu yang berdasarkan yang gue baca, Manchester United sudah membatasi bahwa gajinya Casemiro itulah yang tertinggi. Iya. Jadi Bruno sekarang gajinya sudah mendekati ke Casemiro. 220. Tidak bisa dinaikin lagi. Nah ini yang siapapun yang datang besok itu Gyökeres apa semua. Which is itu masih gede. Kalau lu pikir itu kecil. Tottenham Hotspur hanya berani memberikan seorang Victor Gyökeres 130 per pekan. Artinya itu masih ada selisih 70. Yang itulah kekuatan Manchester United. Ditambah lagi, this is Manchester United yang tadi. Ini nah, ngomong realitanya. Ini kita realitanya ya. Ini kita nggak bagian ngayanya. Gimana caranya untuk mendatangkan Victor Gyökeres ke Manchester United? Bukan sesimpel sih. Ini yang agak susah. Lu harus menjual Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Anthony. Tapi, kalaupun lu cuma bisa jual 2, lu harus memprioritaskan menjual Marcus Rashford
dan Garnacho. Garnacho. Kenapa? Karena mereka hasil dari produk akademi. Artinya apa? Lu tidak mengeluarkan uang saat mendatangkan Betul mereka. sekali. Jadi ada istilahnya book price-nya mereka itu tidak ada, nol. Itu yang kalian cuma dapat di Poros Ya. Hawang. Nah, book price seorang Anthony kita belinya 80. Dia sudah main Tapi 2 kan dia musim. bukan Akamsi. Ya, dia sudah main 2 musim. Ya. Jadi nilai dia juga tidak 80 lagi. Penurunannya itu sesuai dengan tentunya dengan prestasi dia juga ya. Betul. Jadi kurang lebih sekarang ini Anthony bisa dihargain sekitar 40 sampai 60. Itu maksimumnya itu di 60. Garnacho kenapa tadi bisa tertulis 70? Karena memang nggak ada book price. Ya. Jadi ini harganya dan itulah makanya yang gue Dan bilang. dia pemain akademi Inggris. Betul. Secara nggak langsung. Walaupun diambilnya dari Spanyol ya waktu Ya. itu. Cuman ya itulah intinya kenapa mendapatkan Victor Gyökeres itu tidak seperti angan-angan yang terlalu jauh untuk digapai. Itu bisa terjadi. Kenapa gue yakin, lebih yakin gue, 80% sih gue yakin. Gyökeres mau ke MU, di luar kita nggak ada main di Eropa. Satu, dia hutang budi nih men, sama seorang Ruben Amorim. Ini udah cocok logi nih si anjing nih. Iya dong. Poros Salang tanpa cocok lagi Bang Patrick tidak Poros Salang namanya ya. Tapi menurut gue, Ya. itu adalah faktornya satu ya, Ya. kedekatannya. Plus satu lagi, kalau yang lainnya mau ngomongin Betul. Victor Gyökeres harus melalui agennya kan. Ah. Ruben Amorim kan punya nomor handphone Victor Gyökeres ya. Enggak gini. Yang akan jadi masalah kalau kita memang tetap ngejar tanda tangan Victor Gyökeres adalah kita harus lepas Højlund. Once Klub udah menyatakan nggak perlu. menurut gua perlu. Kalau gua kan ngeliat sama kayak Garnacho kasihan gitu. Oke. Tapi nanti kita bahas dikit soal Matheus Cunha kenapa seorang Rasmus Højlund bisa jadi gacor musim depan. Terus. Gimana? Jadi jatuhnya, kalau tadi lu bilang daripada ngotot mengambil Victor Gyökeres, mendingan fokus ke yang lainnya gitu ya. Ya. Nggak juga. Sekarang gini, Victor Osimhen. Ini yang lagi digadang-gadang untuk MU juga ya. Victor Osimhen udah Gak ada berita lagi soalnya. Ya udah gak ada berita. Soalnya kemarin dia udah menolak Juventus. Dan dia sendiri sebenarnya Victor Osimhen sendiri udah mengatakan, gue pengen tetap di Galatasaray. Oh, ditambah juga Juventus juga nawar Victor Gyökeres. Ya, it's a different story lah kalau itu. Jadi dicocok-cocokin. Oh, ya udah pasti nggak ada tempat buat Victor Osimhen. Udah nggak ada tempat buat Osimhen. Ya. Jadi bisa jadi dia ke MU nih, kayak gitu-gitulah. Karena kalau kita mengikuti Digoreng Juventus juga bener. kita tahu bahwa keuangan mereka juga bukan sehat-sehat banget ya. Ya. Jadi jatuhnya, Osimhen sendiri sudah mengatakan kok, gue masih pengen Galatasaray menetapkan gue. Kan selama ini dia masih sebagai pemain pinjaman ya. Ya. Gue mau. Ditambah lagi dengan Napoli udah mendatangkan Kevin De Bruyne, performanya si McTominay yang bagus. luar biasa. Mereka itu akan mencari prolific striker yang tidak bermasalah. Osimhen di Napoli sudah jelas bermasalah. Makanya Osimhen itu, gue udah nyaman nih di Galatasaray. Itu kenapa dia ngejar Garnacho. Yes, dia ngejar Garnacho. Yeah. Which is sebenarnya itu yang akan membuat kita bisa mendatangkan Victor Gyökeres. Yes. Ya itu dia faktor utama. Lalu tuh bilang, udah ngayal Victor Gyökeres, ngayal lagi dapat Emi Martinez. Why not? Pokoknya intinya sekarang kalau lu bilang susah kali bang jual pemain, bro. Garnacho nih udah diincar Leverkusen. Yes. Diincar si siapa lagi? Napoli. Belum lagi Inter nih yang Chelsea. lebet banget. Enggak. Chelsea nggak jadi kayaknya out dari. Tapi Garnacho katanya masih pengen main di Premier League. Kalau dia dapat kalau Napoli jadi, gue yakin dia pilih Napoli. Ini kan kalau gue ngeliat cocologi gue lagi ya. Garnacho ini kan masih kekanak-kanakan banget ya. Dia masih pengen main di Premier League biar bisa bikin gol lawan. Ditambah lagi Leverkusen kenapa mau? Karena ada Erik Ten Hag. Ten Hag. Gitu. Jadi ya. Ten Hag, kau bawa sekali Onana ini ya. Tolonglah. Kau yang bikin masalah di sini. Kau ambil dulu Onana ini. Ya, capek kami lihatnya, Wak. Nggak usah beli lah, kita kasih lah. Ambil aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah beli, nggak usah kau bayar. Ambil aja, ya. Ini enggak. Dia lagi nawar-nawar pula kiper-kiper yang lain. Buat apa? Ini aja. Kau ambil Onana, kau balikkan sama kami si ini. Aduh, mendadak lupa aku namanya. Siapa kiper kita yang di sana? Maaf, Kovar. Nah, kau ambil ini Onana, ya. Nggak usah kau bayar. Kau tukarkan aja sama Matthijs Kovar. Ya, balikan ke Kovar ke kami.
Kok ambil anak kesayanganmu ini, ya? Nggak usah beli. Nggak usah beli. Kita bayar cover lah. Sekalian lah, aku bawa lagi Anthony, ya kan? Nah, aku bawa Anthony. Memang pada dasarnya Ten Hag pengen bawa Anthony. Iya. Itu yang sampai jadi kocak. Dulu ke Ajax dia yang bawa. Lalu ke MU dia yang bawa. Nah sekalian tripit ya kan? Lu bawa dia ke Leverkusen. Ya kan? Jadi udah bapak anak kalian kemana-mana. Tapi kalau Anthony ke Liga Jerman sih gue yakin jadi tuh barang. Nah itu juga kenapa tadi yang waktu kita tarung tadi formasi. Kenapa gue bilang gue pengen pemain-pemain Inggris yang bermain di MU. Ini. Karena ada itu. Sudah ada pembuktian bahwa pemain luar sebagus apapun lu main di luar sana. Belum tentu. Ada orang bilang, iya Vitor Gyökeres mah di Liga Portugal bikin banyak gol. 50 gol. Tapi itu kan Liga Portugal. Ya tapi kita nggak. Bro, dia pernah main di Brentford bro. Dia main di Coventry bro. Dan di Coventry dia mencetak 49 gol di musim terakhirnya di Coventry bro. Ya, itu salah satu ini juga gue yang pengen Ederson. Dia dari luar Inggris, cuman gue ngeliat levelnya kayak bisa gitu loh. Kayaknya. Kalau gue mau pasti man, gue nggak mau degradasi musim depan. Gak apa-apa, dapat Ederson bagus. Nah, oh ya sebelum masuk ke pembahasan Matheus Cunha, gue mengucapkan apa ya bilangnya, yang terbaik untuk perjalanan berikutnya untuk Andreas Gorsson yang kemarin akhirnya ninggalin Manchester United. Ya. Sebagai pelatih bukan pelatih set piece malahan head coach ya. Ya pelatih utama teknik gitu. Tekniknya. Cuman ya itu udah keluar dari ininya dia lah, dari job desk dia. Tapi ya udah siapapun demikian nanti. juga si ini siapa? Sir siapa namanya yang tangan kanannya jari Radcliffe, gue lupa namanya. Dave Brailsford. Nah, Sir Dave Brailsford juga sudah tidak lagi sebagai mau fokus di. Ya dia sudah tidak, itu digantikan oleh si ini siapa? Yang di bawahnya dia. Rich siapa? Ya memang manajemennya MU. Jason Wilcox. Ya Dave Brailsford meninggalkan posisinya dan digantikan oleh si Wilcox yang di Jason Wilcox menggantikan posisinya. Jadi sudah ada perubahan juga di manajemen yang menurut gua sih so far mereka menunjukkan itikat bahwa mereka pengen memperbaiki keadaan di Manchester United. Memang dengan pemecatan kemarin habis liga langsung pemecatan 200 sebelah Eropa langsung pemecatan 200 orang lagi. Manajemen juga. Jadi ya Dave Brailsford bukan dipecat, dia lebih fokus. Dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri. Jason Wilcox diangkat menggantikan posisinya sebagai. Karena kan mereka ada tim sepeda, ada F1 juga. Mungkin dia akan lebih fokus ke sana. Nah, gue mau bahas sedikit soal Matheus Cunha, kenapa dia bisa ngangkat performa Rasmus Højlund musim depan. Jadi setelah gue riset sedikit. Emang ada yang bisa ngangkat tuh bocah? Bisa jadi, gue ngomong bukan pasti. Tapi bisa jadi karena kalau ngelihat performa Wolves kemarin, XG mereka jauh lebih besar dari, bukan Wolves-nya, Matheus Cunha jauh lebih besar dari semua pemain Manchester United musim ini. Kenapa? Dia bisa menciptakan peluang. Jadi secara statistik dia bisa solving masalah United. Jadi Vitor Pereira tuh kemarin pakai 3-4-2-1 juga. Yep. 3-4-2-1 dan Cunha itu diplot di posisinya si Garnacho. Tapi nggak sekali juga dia ditaruh di striker tunggal di depan. Dan itu juga dia bisa nyetak gol. Ketika dia bermain di posisi Garnacho di nomor 10 di sebelah kiri, dia bisa nyiptain banyak assist. Nah, akurasi umpan 15 gol dari open play. Iya, akurasi umpan sama dribble dia ketika open play dan dia juga bisa bantu bertahan. Itu cocok buat United yang emang permainnya itu lebih direct. Ya. Jadi menurut gua kalau misalnya dia ada di belakang Rasmus Højlund yang which is sampai pertandingan terakhir Rasmus Højlund tuh di belakang dia nggak ada yang bisa support dia sama sekali. Ketika dia dikasih umpan di posisi yang dia nggak nyaman. Nah kalau lo lihat permainan Matheus Cunha tuh dia banyak bikin ruang dan dia bisa direct pass ke pemain yang di depan. Jadi menurut gua ini bisa jadi solvingnya United ketika lo cari chances ke pemain paling depan gitu loh. Makanya mungkin karena itu juga karena Manchester United masih mempertahankan Rasmus Højlund untuk musim depan. Mungkin. Dan dia
dia nggak dibantu pemain lain loh. Dia benar-benar usaha sendiri si Matheus Cunha ini. Jadi satu dia udah ngerti banget permainan di IPL kayak gimana, lawan-lawan tim terbaik Liga Inggris kayak gimana, dan gua rasa dia bisa ngebawa apa yang dia lakukan dulu di Wolves ke Manchester United. Benar-benar bisa jadi bisa solving masalah si Rasmus Højlund. Work rate dia cukup tinggi. Ini kalau gue catat dia di Palace, dia salah satu pemain yang ketika lawan tim-tim kayak Brighton, Everton, Crystal Palace, dia paling banyak sering di foul di atas 5 kali. Itu kan artinya ketika dia di foul kan berarti dia lagi bawa bola kan. Bukan yang gerakan tanpa bola kayak gitu. Jadi banyak bisa ciptain ruang, ciptain peluang buat pemain siapapun yang ada di depannya. Lo bayangin kalau di depan itu mungkin upgrade, misalnya Victor Gyökeres. Kita mungkin bisa nyelesain masalah yang musim lalu itu hampir nggak ada gol gitu. Itu bukan upgrade lagi, Mon. Itu ganti PC. Ya. Lu bayangin dari 3 depan kita itu adalah Amad Diallo, Rasmus Højlund dan Garnacho. Dan kalau misalnya jadi nih 3-3-nya, Matheus Cunha udah pasti, udah pemain MU. Matheus Cunha, Mbeumo, Gyökeres, itu mah ganti PC namanya, Mon. Iya. Itu mah kalau masing-masing nggak dapat 10 gol per musim itu gua udah ketawa itu pembeliannya. Bukan pembelian yang salah, tapi udah ada yang salah dengan MU-nya. Iya. Ditambah lagi baru kemarin tuh gue denger kayak sudah pasti Jadon Sancho itu ke Arab. Iya, ke Arab. Dia udah ditawar sama Al Ahly. Dia ditawar sama Al Nassr. Jadi sama Ronaldo. Iya, bareng sama Ronaldo. Dan harganya tuh kisaran 25 sampai 30 juta. Menurut gue 25 juta juga udah pasti dilepas sih. Ronaldo stay ya katanya. Ronaldo stay ya. Sampai saat ini sih masih gue sempat nge-tweet ditawarkan gaji 3 kali lipat dari yang sekarang dia dapatkan. Buset, itu makanya gue bilang, nih orang bukan kiamat bukan kaya 7 turunan, udah kaya sampai kiamat udah. Kiamat 21 turunan. Iya, udah sampai kiamat dia tajir. Nggak, tapi sampai sekarang Al Nassr masih berusaha mendapatkan, kan dia udah bilang gue nggak akan, kan si Al Nassr nggak masuk ke Piala Dunia antar klub. Dan banyak klub kata dia nggak mau reveal karena ini Benzema malah ya. Udah banyak banget yang nawar dia pengen ke klubnya. Gue nggak tahu, mungkin salah satunya ya kayak PSG kayak gitu-gitulah. Dia udah bilang gua nggak akan main di Piala Dunia antar klub, yang artinya dia nggak akan ada ikut di jendela transfer termin pertama. Nggak tahu nanti termin kedua. Soalnya dia udah reveal banyak klub yang ngasih penawaran ke dia. Al Nassr dengan membayar gajinya Ronaldo bisa jadi 3 AC kali Milan. lipat pun, 3 kali lipat pun mau dinaikin ya. Sebenarnya nggak ngaruh ya buat Al Nassr. Karena sebelum Cristiano Ronaldo pindah ke Al Nassr, emang lu ada yang pakai baju jersinya Al Nassr? Sekarang gue jalan-jalan kayak kemarin gue jalan ke perkampungan. Ya, anak bocah-bocahku itu bukannya pakai baju MU. Kalau dulu kan baju MU atau City pas lagi jaya-jayanya, Juventus ya kan. Ini enggak kuning semua. Kalau nggak kuning biru. Dengan Al Nassr-nya itu semua. Dengan Ronaldo. Ya kemarin dia nyetak gol di. Gila. Kalau kata kameraman Arsenal, itu mah type in. Kadang-kadang ya, gue bingung liat nih kameramen. Itu usaha. Dia berusaha dinaing kalau pemain MU itu jago. Itu aja lah. Coba kalau itu Thierry Henry. Coba itu Martinelli. Itu jago banget. Kameramen Arsenal. Ini di luar konteks. Gua kasih tahu lu ya. Kagak, Thierry Henry di interview, gue lupa di mana, dia mengatakan, ya perbandingan Manchester United dengan Arsenal. Tentang kondisinya Manchester United dengan Arsenal. Dia mengatakan, Arsenal 3 kali masuk ke posisi 2 pun tidak ada apa-apanya. Manchester United walaupun kemarin hancur-hancuran, dia masih merating Manchester United lebih baik daripada Arsenal. Itu legend lu yang ngomong. Dibiarin sih, itu kan kata dia ya. Nih, ada berita baru. Sky Sport jurnalis Dharmesh Sheth dan Lyle Thomas reveal that 2 parties have finally started negotiating.
Manchester United sama Gyökeres. Yoi. Mampus lo. Mantap. Kan Gimana nih Arsenal nih? kan udah gue bilang, Mon, kita masih punya orang dalam. Pokoknya kalau temen gue yang dia Manchester tiba-tiba bilang, gue lagi nyiapin kontrak Gyökeres, gue langsung kirim ke lu. Oh, ada ini, ada pengumuman baru. Jadi pas ini tayang juga keluar pengumuman di manunited.com. Kalau di tanggal 12 Juni akan ada sesuatu yang baru. Cuman kalau tebakan terbaik gue ya jersey baru sih pasti. Soalnya Adidas sudah launching buat Real Madrid, buat Juventus, buat Glasgow Celtic, sama Arsenal yang gak ada perubahan sama sekali. Ada dong perubahannya, Mon. Apa tuh? Yang tadinya kan merah musim lalu, sekarang jadi biru. Jadi Kreatif. Itu gak jajak. Merah jadi Luar biru. biasa. Itu jersey akan dipakai sama Zubimendi, sama Gyökeres, Sesko, sama Gyökeres, Rodrigo. Cherky, wah gila. Enggak, tapi menurut gua Arsenal tuh kalau bisa sampai dapat Sesko, Zubimendi bisa juara sih. Yoi. Gila. Sekarep mula, Mon. Juara nggak? Gimana kameraman Arsenal? Juara nggak? Komen di bawah. Menurut Komen. lo Nah. kalau dia dapat Zubimendi disandingkan sama Odegaard sama Saka, terus di depan ada Sesko, Benjamin Sesko. Menurut lo juara nggak? Kalau gua enggak. Komen di bawah. Komen di bawah ya. Komen di bawah. Nanti kita bahas buat kameraman Arsenal. Kita bahas Arsenal, bro. Oke. Gue mau jadi fans bayangan Arsenal musim depan. Yang pasti jersey MU musim depan tidak bagus. Tapi tetap aja bakal kita beli kan? Sesimpel itu aja. Oke. Jadi transfer rumornya sejauh ini adalah itu yang sudah kita bahas dari tadi. Kita juga tiba-tiba udah ada taruh formasi di tengah-tengahnya. Ya keadaan saat ini transfer window jam 3 pagi nanti ditutup dulu karena untuk mengakomodir yang supaya tidak ada lagi pemain masuk untuk CWC. Club World Cup. Dibuka lagi tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juli. Ini dan ditutup Tanggal 1 Juli. 1 Juli ditutup tanggal 1 Juli. Sebentar. Enggak dong. Habis klub Tanggal 16 Juni. ya 16 Juni ditutup Dibuka lagi nanti 1 lagi tanggal 16 Juni sampai 1 September. 1 September. Jadi ya semua masih bisa terjadi dan semua bisa tidak terjadi. Mbuemo pun masih bisa tidak terjadi karena kemarin penawaran yang pertama sudah ditolak. Ini Manchester United kembali lagi dengan penawaran keduanya. Menurut gue itu masalah gaji Ya. doang sih. Kalau Brentford udah dapet Enggak. Mbuemo-nya udah oke. Iya. Mbuemo-nya udah oke. Si Brentford-nya yang belum cocok Ya, harganya. tarik ulur biasa. Kalau Gyökeres, berdasarkan informasi yang tadi terakhir kan, Gyökeresnya mau Lagi negotiating. Cuman Gyökeres juga ini tambahan aja. Mau siapapun yang ngambil dia tuh marah sebenarnya pada Sporting Lisbon. Iya. Karena dia bilang musim lalu sebenarnya kan ketika Ruben pindah ke Manchester United, dia sudah digadang-gadang untuk ikut bareng sama Ruben. Cuman dia menolak waktu itu untuk pindah dengan catatan karena Dia dirilis mau bawa Sporting juara juga. mau bawa Sporting juara satu, tapi ya di situ dia mengatakan gue akan bantu Sporting musim ini sampai selesai, tapi dengan catatan gue musim depan bisa dilepas dengan harga 58 pound sterling atau sekitar 70 juta euro. Klausulnya. Sementara di klausulnya 100 juta. Ya. Makanya dia minta kalau gue bantu musim ini untuk jadi membantu Sporting, gue minta gentleman agreement-nya. Nah ternyata ketika Arsenal datang mau meminang, Sporting nggak mau di bawah 100 juta. Itu yang buat Gyökeres marah karena ya sesuai janji harusnya bisa dengan 70 M dia keluar. Ya. Tuh loh. Tapi FYI, Gyökeres itu cadangannya Sesko. Jadi ya mungkin itu pertimbangan dia ingin ke klub lain. Gua nggak tahu ya, mungkin ke Manchester United. Tapi ya kita tunggu aja nanti di Juli atau sisa beberapa jam lagi ya. Mungkin setelah kita syuting ada perkembangan baru. Nanti akan diupdate di Real sama Patrick. Karena saya ada kerjaan minggu ini. Oke. Ya. Gue Patrick. Dan gua Raymond. Ini para salang. Semangat Arsenal!